Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Senang sekali Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa mengikuti ibadah pada saat ini melalui live streaming. Mari kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang melayakkan kita menghampiri tahtanya yang kudus. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan menolong dan menyertai kami. Jikalau pada saat ini kami dikumpulkan di tempat ini pun karena kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu. Kami memohon kehadiran-Mu secara khusus di tengah-tengah kami. Kami memohon setiap umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, berjumpa secara pribadi melalui ibadah ini. Dan kami meyakini Tuhan, ibadah kami pada saat ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Tuhanlah sang sumber air hidup yang mampu menyegarkan jiwa kita. Mari saat ini kita datang kepadanya, mendekat kepada salib Kristus yang mampu menebus segala dosa-dosa kita.
dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari jemaat, saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau datang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Bukan karena kami sudah melakukan hal-hal yang cukup baik di hadapan-Mu, tapi karena kami menyadari bahwa hanya karya salib-Mu saja Tuhan yang mampu menebus segala dosa kami. Ampuni kami Tuhan saat kami berulang kali mendukakan hati-Mu melalui segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami saat kami dengan tidak sadar maupun dengan sadar bangkit melawan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hanya karya penebusan-Mu saja, hanya karya pengampunan-Mu saja Tuhan, yang melayakkan segala pujian dan penyembahan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Allah berfirman, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud." Puji nama Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali, sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak,
disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita saling menyambut dan menyapa jemaat di kiri kanan kita, memberikan salam kepada satu dengan yang lainnya. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Memuji nama-Nya yang kuat dan penuh dengan kemuliaan, yang menghancurkan kutuk hukum Taurat dan membebaskan jiwa kita dari jerat dosa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memberitahu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita, merenungkan anugerah-Nya yang selalu nyata di dalam hidup kita. Karena tidak ada Allah yang lain seperti Dia. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu
terlukiskan di dalam hatiku. Kecengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Awal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Berhenti senap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bersama-sama Bapa, di dalam ketidaklayakan dan keberdosaan kami, izinkan kami untuk tetap mempersembahkan hidup kami kepadamu. Bukan karena Engkau mau menerima persembahan yang asal-asalan, tetapi karena kami meyakini bahwa hidup kami sudah ditebus dengan sempurna di atas kayu salib. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kami, sehingga kami bisa dilayakkan untuk memberikan seluruh hidup kami kepadamu. Tolonglah kami terus-menerus supaya kami terus bisa mengasihi Engkau dan menaati Engkau ya Tuhan. Dan karena itu kami membutuhkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu yang lemah, berdosa dan terbatas ini. Izinkan kami untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kami mengalami transformasi di dalam Engkau. Karena tanpa kuasa firman-Mu dan pekerjaan Roh-Mu di tengah kami tahu kami tidak akan diubahkan. Karena itu kami sungguh membutuhkan Tuhan supaya kami mengalami perubahan yang radikal sampai ke akar-akarnya.
Hanya Roh-Mu yang bisa melakukan itu. Dan kami menantikan Roh-Mu bekerja di antara kami. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya sungguh bersuka cita kembali pada akhirnya bisa ada di tengah Bapak Ibu Saudara yang ada di Rek Nginden maupun yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sudah sebulan lebih saya tidak ada di sini karena saya mengalami masalah kesehatan, yaitu saya terpapar COVID-19. Setelah COVID-nya berjalan awal, saya mengalami masalah yang lain, yaitu ablasio retina. Retina saya lepas, jadi tidak ada yang baik dari apa yang saya alami. Yang membuat bangga cuma nama penyakitnya keren gitu aja ya. Tapi apa maksudnya, berapa lama menderita, wah luar biasa ya. Menderitanya itu luar biasa, masa recovery harus telungkup terus gitu selama hampir 2 minggu. Jadi kalaupun saya duduk bincang-bincang dengan istri saya harus tetap tunduk terus gitu. Dan istri saya memanfaatkan kesempatan, tiap kali saya bicara langsung dia bilang tunduk gitu. Tunduk gitu. Jadi saya tidak berani berbeda pendapat dengan istri saya karena harus tunduk terus. Dan hari ini adalah hari pertama saya bisa mengendarai mobil sendiri. Karena kontrol dokter 2 kali yang lalu dokter memberitahu sudah tidak usah telungkup, tidak usah tunduk, tetapi masih belum bisa menyetir mobil. Jadi walaupun saya sudah tidak tunduk lagi kepada istri saya, tapi tetap istri saya yang menyetir. Sehingga tetap saja saya harus tunduk kepada dia, kemanapun saya pergi saya bergantung kepada dia. Dan bersyukur hari ini saya bisa ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum sepenuhnya pulih, tapi oke lah untuk berbicara kepada saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya ingin memulai khotbah saya tadi kan dengan penjelasan, yang berikutnya dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mendoakan saya, yang sudah membantu saya secara finansial. Maafkan bagi beberapa yang menanyakan rekening dan saya tidak memberitahu karena memang biayanya sudah tercukupi. Maafkan juga beberapa yang mau mengirimkan makanan kemudian terpaksa harus dijadwal karena terlalu banyak yang mengirimkan makanan. Dan terima kasih untuk lagu-lagu yang dikirimkan membuat saya bersemangat. Terima kasih untuk tiap kali selalu tanya kabar saya, update keadaannya seperti apa. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk semua perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oke. Hari ini kita akan bicara tentang Filipi 4 ayat 2-3. Ini adalah minggu yang keempat, berarti kita akan melanjutkan seri khotbah eksposisi. Nah, saudara, kita mungkin sudah pernah mendengar istilah begini, tidak ada gereja yang sempurna. Semua setuju ya? Tidak ada gereja yang sempurna. Beberapa gereja bahkan membuat ini menjadi slogannya dia, bukan tempat untuk orang-orang sempurna. Atau beberapa mengatakan bukan rumah yang sempurna, bukan tempat yang sempurna. Pokoknya intinya sama, bahwa gereja tidak sempurna. Tapi menariknya begini saudara, slogan tidak ada gereja yang sempurna sudah akrab di telinga. Namun sebagian orang masih kaget melihat kebenaran faktanya. Tiap kali ada sesuatu terjadi yang buruk, skandal di dalam sebuah gereja, maka tampaknya semua orang langsung kaget melihat itu. Padahal sebelum skandal itu muncul, kita semua setuju tidak ada gereja yang sempurna. Dan kalau saya membaca gereja di dalam Perjanjian Baru, saya juga mendapati gereja tidak sempurna. Salah satu gereja yang paling baik di antara semua gereja yang ada adalah jemaat di Filipi. Mereka orang-orang yang luar biasa. Tapi apakah tidak ada masalah di gereja Filipi? Ada masalah, yaitu perselisihan yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Gereja yang sangat baik ini, yang sangat aktif melayani bersama Paulus, yang sangat aktif melibatkan diri di dalam pekabaran Injil, ternyata adalah gereja yang punya masalah, dan permasalahannya adalah seputar perselisihan. Saya tidak pernah melihat ada satu gereja yang tanpa masalah. Saya sudah keliling di berbagai gereja, saya sudah pernah melayani sebagai full timer di beberapa tempat pelayanan. Saya tidak pernah mendapati ada tempat yang sempurna. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, saya ini mau mencari gereja yang baik gitu loh Pak.
Gereja yang sempurna, yang nggak ada masalah gitu kan. Saya langsung berkata kalau begitu harus nunggu nanti pada waktu langit dan bumi yang baru Tuhan jadikan di antara kita. Nah kita nanti baru mendapatkan gereja yang sempurna. Tidak ada gereja sempurna. Ketika Bapak masuk di gereja yang sempurna, gereja itu menjadi tidak sempurna karena menerima seorang pendosa. Kita harus sadar bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga perselisihan sangat mungkin terjadi di dalam gereja. Tapi ini dia yang mau saya katakan, bahwa perselisihan di dalam gereja merupakan tamparan keras bagi kekristenan yang sangat mengedepankan cinta. Kita bisa melakukan dosa apa saja, tetapi dosa yang paling menampar keras kekristenan adalah perselisihan. Mengapa saya mengatakan dosa yang paling keras menampar kekristenan adalah perselisihan? Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yesus tidak mengatakan kalau kamu kaya raya dan sukses, kamu akan membuktikan diri sebagai murid-muridku. Tidak ada model kayak begitu. Kalau pelayananmu diberkati dan gerejamu berkembang dengan luar biasa, maka kamu membuktikan diri sebagai murid-muridku. Tidak. Yesus mengatakan kalau kamu saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Sehingga kegagalan gereja untuk saling mengasihi merupakan tamparan keras bagi kekristenan yang mengedepankan cinta. Dan kalau saudara pernah berada di dalam satu gereja yang mengalami perselisihan begitu rupa yang sangat buruk, saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Saya pernah praktek pelayanan di satu tempat, hanya sebentar, hanya 1-2 bulan, di satu tempat yang benar-benar saya bisa mengaminkan kebobrokan dosa dalam diri manusia. Karena di dalam gereja itu benar-benar luar biasa, kacaunya luar biasa. Saya pertama kali datang ke sana, saya diberitahu begini, jangan percaya siapa saja yang ada di sini. Nah saya juga bingung, apakah saya harus percaya pada orang yang mengatakan itu kepada saya. Lalu ketika saya sampai dan berbincang-bincang dengan senior-senior yang lain, mahasiswa praktek dari STT lain atau hamba Tuhan full time di tempat itu, saya diberitahu hal yang sama. Diomongin begini, di sini sulit membedakan lawan maupun kawan. Di sini pintu bisa mendengar, tembok bisa berbicara. Saya bingung. Orang baru datang, langsung dalam hari pertama saya dihadapkan pada 2 kalimat tadi. Sehingga saya juga bertanya-tanya, apakah saya juga harus percaya pada rekan saya yang mengucapkan itu? Lalu tidak lama kemudian di hari yang sama saya dipanggil oleh salah satu penatua dan saya diomongin begini, saya mau menguji kamu dengan beberapa pertanyaan untuk tahu kamu pinter atau tidak. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan kepada banyak dosen di berbagai STT. Jadi saya sudah tahu jawabannya. Saya cuma mau mengetes kamu pintar atau kamu bodoh seperti yang lain-lain yang pernah pelayanan di sini. Itu hari pertama. Saya diberi beberapa pertanyaan, saya jawab. Dia bilang, saya belum puas, besok datang lagi. Saya mau menguji dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Saya menjalani pelayanan di sana dengan penuh was-was karena semua jebakan ada di sana. Dan saya menyaksikan bagaimana mereka mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada pendeta yang ada di situ. Saya masih ingat ketika saya habis khotbah, lalu seperti biasa saya menyalami jemaat yang keluar, sebelah saya itu gembala sidangnya. Jemaat itu dengan santai berkata begini, Om, lain kali Om gak usah banyak khotbah di sini. Khotbahnya Om tuh jelek. Biar yang muda-muda seperti Yakub ini aja yang khotbah. Khotbahnya Om tuh benar-benar jelek. Saya yang tidak dihina aja ikut panas, saudara. Ternyata ketika saya menyampaikan ini kepada beberapa orang yang pernah ada di sana, mereka berkata, oh itu masih lumayan. Pendeta itu malah pernah dicaci maki, semua nama binatang muncul setelah ibadah. Benar-benar luar biasa. Perselisihannya begitu buruk. Saya dijebak beberapa kali, saudara, secara sengaja oleh mereka. Benar-benar buruk. Saya tidak pernah menemukan gereja yang lebih buruk dari gereja itu. Perselisihan bisa menjadi tamparan keras. Karena itu kita perlu bersama-sama merendahkan diri kita untuk belajar tentang hal ini. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Saya bacakan untuk kita semua. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil.
bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sekali lagi, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Paulus di sini memberikan nasihat kepada dua orang yang dia sebutkan namanya, yaitu Euodia dan Sintike. Dan Paulus berhati-hati, dia mengulang kalimat yang sama. Euodia kunasehati, Sintike kunasehati, dengan cara yang imbang supaya adil, masing-masing dinasehati. Euodia dan Sintike, kita tidak tahu banyak tentang orang ini. Kalau dilihat dari namanya, nama dalam bahasa Yunani ini sebetulnya artinya cukup bagus sih. Yang pertama itu artinya kemakmuran. Yang kedua itu artinya keberuntungan. Kemakmuran dan keberuntungan. Kalau mereka dari Tiongkok mungkin namanya Eugene dan Hoki. Kalau mereka dari Jawa mungkin namanya adalah Sugiarto dan Bejo, saudara. Nama yang cukup bagus sekali sebetulnya ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ada perselisihan di dalam jemaat Filipi. Tapi saya bukan cuma mengatakan ini perselisihan di dalam jemaat Filipi, tetapi saya juga ingin mengatakan demikian, bahwa persoalan ini mencakup bukan jemaat biasa, tapi mencakup pemimpinnya. Saya meyakini bahwa Euodia dan Sintike adalah pemimpin di jemaat Filipi. Dua perempuan ini adalah pemimpin. Mengapa saya meyakini mereka adalah pemimpin? Karena namanya disebutkan secara khusus. Kalau mereka bukan pemimpin, bukan siapa-siapa, untuk apa namanya disebutkan secara khusus? Dan kalau kita menemukan pemimpin wanita di gereja Filipi, seharusnya kita tidak terlalu kaget. Nanti setelah ibadah silahkan membaca Kisah Rasul pasal 16 yang menceritakan tentang bagaimana Paulus memulai pekabaran Injil di kota Filipi. Dan kita tahu pertama kali Paulus memberitakan Injil, dia memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi, di tengah perkumpulan orang Yahudi lebih tepatnya, dan yang hadir di sana perempuan-perempuan. Dan saudara tahu salah satu perempuan terkenal dari kota Filipi, yaitu yang bernama Lydia. Dia adalah orang yang kaya, pengusaha kain yang luar biasa, dan banyak orang percaya Lydia sebetulnya adalah seorang patronage. Patronage itu pelindung. Dalam arti begini, saudara, zaman kuno dulu masyarakat itu susah untuk individual. Karena kalau kita individual, kita tidak punya koneksi, maka kita tidak akan mendapatkan perlindungan atau bantuan. Semua orang itu terhisap pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang patronage, seorang patron begitu. Nah, patron ini menyediakan perlindungan, menyediakan bahan makanan, menyediakan identitas, menyediakan segala sesuatu. Para sarjana meyakini bahwa Lydia adalah orang yang sangat penting yang memenuhi kehidupan Paulus dan teman-temannya, bahkan melindungi orang-orang Kristen awal yang bertobat. Dan karena patronnya adalah Lydia, dan karena pekabaran Injil pertama ditujukan kepada para perempuan, maka tidak heran di antara perempuan-perempuan itu pada akhirnya menjadi orang-orang yang penting di dalam jemaat Filipi. Dan saya percaya Euodia dan Sintike adalah dua di antaranya. Mereka ini adalah para pemimpin di dalam jemaat Filipi. Mereka orang yang penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa mereka bertengkar? Itu pertanyaannya. Ada beberapa orang mengatakan ya wajar, nggak usah dicari tahu, namanya perempuan, dua lagi jumlahnya lebih dari satu, pasti akan bertengkar. Menurut saya ini penafsiran yang tidak adil terhadap kaum perempuan sebetulnya. Persoalan ini bukan persoalan perempuan seperti di Kisah Rasul pasal 6 ada janda-janda miskin dari kalangan Yahudi dan non-Yahudi, bukan. Nah, kalau kita menebak kira-kira persoalannya apa, teksnya tidak memberitahu kita secara eksplisit. Apakah Euodia dan Sintike menaksir cowok yang sama sehingga membutuhkan Paulus untuk menyelesaikan persoalannya? Kita tidak bisa memastikan. Tetapi dari data yang ada, dari petunjuk yang sangat terbatas di surat Filipi, saya sedikit meyakini, ini pandangan saya, di tengah tidak bisa dipastikan, saya meyakini bahwa persoalan mereka sebetulnya bukan persoalan personal,
dan bukan persoalan antar perempuan. Mereka itu disebutkan namanya secara khusus dalam kapasitas sebagai pemimpin. Jadi ini bukan cuma persoalan mereka berdua, tapi persoalan yang mempengaruhi seluruh jemaat. Tapi persoalannya apa? Nah, saya menduga persoalannya itu seputar sikap terhadap pekabaran Injil. Dua-duanya sama-sama memberitakan Injil, tetapi ketika ada masalah di dalam pemberitaan Injil, mereka beda pendapat tentang sikap yang harus diambil. Dan mengapa saya setuju dengan pandangan ini? Ada beberapa alasan. Kalau kita melihat di dalam pasal 4 ayat yang ketiga, Euodia dan Sintike disebut sebagai pejuang dalam pekerjaan Injil. Paulus secara khusus mengatakan mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Seandainya persoalannya itu persoalan personal, untuk apa Paulus menyebut mereka sebagai pejuang dalam pekabaran Injil? Gak ada poinnya, gak ada hubungannya. Tapi Paulus secara spesifik mengatakan mereka turut berjuang dalam aku dalam pekabaran Injil. Alasan saya berikutnya adalah karena nasihat untuk bersatu, sehati sepikir, sudah muncul sebelumnya di pasal 1 ayat 27. Jadi Paulus mengatakan hendaklah kalian semua sehati sepikir di dalam apa? Di dalam pekerjaan Injil, di dalam pemberitaan Injil. Jadi kita bisa melihat ide tentang bersatu, ide tentang pemberitaan Injil muncul di pasal 1 dan muncul di dalam pasal yang keempat. Muncul di dalam pasal 1, pasal yang keempat. Dan yang terakhir alasan saya mengapa saya meyakini konfliknya itu seputar pemberitaan Injil, karena memang mediator yang dipilih oleh Paulus untuk membantu mereka, bahasa Indonesia menyebutkan sun sugos, temanku yang setia. Nah, istilah temanku yang setia di sana adalah orang yang turut memberitakan Injil juga. Nanti saya akan terangkan itu kepada kita. Mediatornya pekerja Injil, yang berselisih pekerja Injil. Kira-kira persoalannya apa? Ya pasti berkaitan dengan Injil. Nah, kalau saudara tanya saya lebih lanjut, kira-kira persoalannya apa sih di dalam pekerjaan Injil? Kalau menurut saya mungkin adalah respons terhadap penganiayaan yang mereka alami pada waktu mereka memberitakan Injil. Jadi ketika mereka semua bersemangat memberitakan Injil, ada penganiayaan di pasal 1 ayat 27. Nah, pada saat penganiayaan persoalan datang, masing-masing orang punya pikiran yang berbeda tentang respons yang harus diambil. Karena mereka punya respons yang berbeda, maka bisa menimbulkan perselisihan. Itu kalau saudara mau tahu detail cerita atau sumber masalah antara Euodia dan Sintike. Tapi anyway, kita bisa menangkap satu hal, yaitu ada perselisihan. Dan perselisihan itu melibatkan para pimpinan. Apakah berarti kalau kita tidak sepakat bisa disebut konflik? Belum tentu. Ini saya perlu mempertegas kepada kita karena kita hidup di dalam budaya timur. Budaya timur beda dengan budaya barat, saudara. Kalau budaya barat beda pendapat itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, yang sifatnya tidak personal. Terjadi di depan umum, di rapat pun orang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang personal. Saya menyaksikan berapa kali saudara, orang di rapat itu bisa bicara dengan sangat tajam kepada orang lain. Bukan kasar ya, tapi sangat tajam mengejar pandangan orang lain. Padahal temannya sendiri. Tapi setelah rapat, mereka biasanya menghabiskan waktu dengan nongki bareng di kafe. Nongkrong bareng. Mereka bicara seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Apa yang dibicarakan di rapat berhenti di meja rapat. Kalau di Indonesia kan tidak bisa begitu ya saudara ya. Bertukar pendapat, wah ternyata beda pendapat. Wah yang muncul apa? Teh hangat ya kan, disiram teh hangat gitu kan. Kopi disiramkan. Saya pernah mendengar itu terjadi di beberapa gereja saudara. Teman saya cerita sendiri. Ah lumayan kalau kamu dibegitukan, katanya teman saya kepada yang lain. Saya pernah beda pendapat dengan seorang majelis. Dia langsung berdiri dan kopi panas sekali disiramkan ke wajah saya. Ada yang satu bilang, ah gitu aja masih lumayan. Saya ini beda pendapat dengan penatua yang paling kaya di gereja saya. Dia tiba-tiba datangi saya, buka dompetnya, ambil uang 100 ribuan, 50 ribuan, dilempar di wajah saya dan saya diusir saat itu juga. Saya bingung ya. Bukan dengan penatuannya, saya bingung dengan teman-teman saya pendeta itu kenapa membanggakan penderitaannya gitu loh saudara.
Apakah mereka tidak ada dalam hidupnya sesuatu yang dibanggakan gitu ya? Sampai menderita aja itu sampai dibanggakan loh saudara. Kamu nggak seberapa, aku lebih menderita. Oh kamu nggak seberapa, aku lebih menderita. Dan kita sering mendapati orang-orang semacam itu ya, yang membanggakan penderitaannya. Karena memang cuma itu yang mereka bisa banggakan ya. Sangat ironis sekali. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, apakah perbedaan pendapat itu berarti perselisihan? Tidak. Ini dia pandangan saya. Perbedaan pendapat tidak terelakkan, memang. Namun tidak semua perbedaan harus berujung pada perselisihan. Perbedaan pendapat itu tidak terelakkan, namun tidak harus berujung pada perselisihan. Mengapa saya mengatakan itu tidak terelakkan? Ketika saudara mengambil sebuah keputusan, pengaruhnya itu banyak sekali. Makanya jangan sampai saudara bilang begini, saya mengambil keputusan dengan cara yang objektif 100%. Nggak ada. Karena tiap kali keputusan kita ambil pasti melibatkan pengetahuan kita. Pengetahuannya beda, keputusannya beda. Pengalamannya beda, keputusannya berbeda. Cara pandangnya beda, keputusannya berbeda. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi perbedaan pendapat kita. Jadi sangat wajar kalau di antara jemaat ada beda pendapat. Sama seperti di antara jemaat ada beda pendapatan, itu juga wajar sebetulnya. Pendapatannya beda, beda masukan dengan beda pemasukan, itu juga sama-sama wajar. Jadi saudara jangan terlalu baperan gitu loh saudara. Kalau beda pendapat, wah berarti ada perselisihan. Wah kalau dikategorikan beda pendapat ada perselisihan, maka rumah tangga saya itu paling tidak harmonis di antara semua orang. Kenapa? Karena saya dengan istri saya itu selalu berdebat tentang apa saja sebelum mengambil keputusan. Karena saya dulu mengambil seorang istri, pertimbangannya adalah pintar, kritis, pemikirannya tajam, tidak perlu diberi makan. Bukan ya, yang terakhir tidak benar. Yang pertama aja itu, 3 pertama itu benar. Saya cari yang pintar, yang pikirannya tajam, yang kritis gitu kan. Saya suka melihat perempuan pandai, pintar gitu. Makanya saya ambil dia menjadi istri saya. Setelah saya ambil dia jadi istri saya baru tahu apa artinya penyesalan itu pasti datang belakangan. Sebab kalau datangnya di awal itu namanya pendaftaran ya. Jadi penyesalan datangnya mesti di belakangan saudara. Nah istri saya itu tidak mudah untuk berkata iya. Apa saja dia tidak mudah berkata iya. Dia selalu bertanya. Jadi misalnya ya, ayo kita begini yuk. Dia tanya, mengapa harus begitu? Ya karena gini-gini. Mengapa tempatnya itu? Ya begini-begini. Mengapa perginya ke sini? Mengapa begini? Selalu dia tanya semuanya. Jadi saya sudah terbiasa untuk berusaha meyakinkan dia bahwa pandangan saya adalah pandangan yang tepat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terberkati dengan pelayanan Apologetika Indonesia yang saya dirikan, harus bersyukur untuk istri saya. Karena istri saya lah, saya memutuskan untuk belajar apologetika supaya dalam perdebatan saya selalu menang. Bukan. Jadi saya selalu meyakinkan istri saya dulu bahwa pandangan saya ini benar. Awalnya tidak mudah untuk saya. Karena tiap kali dia beda pendapat, saya menganggap dia tidak tunduk. Tiap kali dia mempertanyakan keputusan saya menganggap dia tidak hormat kepada saya. Tapi lama-lama saya sadar bahwa sebetulnya itu cuma disagreement biasa saja. Beda pendapat biasa saja. Pada akhirnya apapun keputusan yang saya ambil, istri saya tetap dukung saya kok begitu. Jadi tidak semua perbedaan pendapat itu kita harus pahami sebagai sebuah perselisihan. Tidak. Kalau saudara mudah baperan, maka saudara akan sulit hidup berdampingan dengan banyak orang. Nah kalimat berikutnya sebelum saya melanjutkan pembahasan dari surat Filipi tadi adalah begini. Perbedaan adalah netral. Perbedaan bisa menjadi sebuah kekayaan sekaligus persoalan. Yang menentukan adalah sikap terhadap perbedaan. Saya ulang sekali lagi. Perbedaan adalah netral. Perbedaan bisa menjadi sebuah kekayaan sekaligus persoalan. Yang menentukan adalah sikap terhadap perbedaan. Perbedaan itu netral. Jadi kalau sampai misalnya, wah tadi di rapat rame kenapa? Wah isu ini pandangannya beda-beda. Wah berarti gerejanya sehat. Semua orang merasa bebas untuk mengungkapkan pendapatnya. Menjadi tidak sehat itu kalau mulai nunjuk-nunjuk orang di rapat, suaranya mulai tinggi, mulai gebrak meja dan sebagainya, itu baru tidak sehat.
Tapi kalau sekadar orang beda pendapat, oh itu indah sekali. Saya malah bersyukur kalau ada orang yang menyanggah pendapat saya, sehingga saya bisa mempertajam pendapat saya. Hampir semua ide saya sebelum saya keluarkan di depan orang lain sudah dipertajam oleh istri saya. Istri saya itu adalah sparring partner yang baik untuk saya. Dia dengan saya beda sekali. Istri saya itu melihat semuanya mikro, detail, saya melihatnya makro. Saya melihatnya itu di depan sana, istri saya melihatnya di sini. Istri saya itu orang yang bermainnya itu aman. Dia ingin memastikan walaupun kita jalan, semuanya itu tidak rusak, berantakan. Jadi dia ingin memastikan hal yang baru tidak akan menghancurkan yang lama. Saya suka memikirkan hal-hal yang baru. Kalau yang baru itu lebih baik, ngapa kita harus bersikukuh pada yang lama? Lebih baik kita merengkuh yang baru. Jadi saya dengan istri saya dalam banyak hal sangat berbeda sekali. Tapi saya bersyukur dengan perbedaan itu semakin mempertajam, semakin membuat saya menyadari, oh ya, pandangan saya ada lemahnya di sini, ada kekurangannya di sana. Lalu saya pertajam semuanya. Ketika saya keluar di ranah publik, maka semua pendapat saya, semua ide saya sebetulnya adalah ide yang sudah digodok matang-matang bersama dengan istri saya. Dan itu kekayaan buat saya. Tergantung saudara memahaminya seperti apa. Jadi kalau ada perbedaan, belum tentu itu sesuatu yang negatif. Belum tentu itu adalah sesuatu yang negatif. Oke, nah sekarang kita bertanya begini. Bagaimana cara kita menyelesaikan perselisihan dong kalau begitu? Kalau memang kita ini beda pendapat, atau mungkin beda pendapat sudah berubah menjadi perselisihan, apa yang seharusnya kita lakukan? Dan kita belajar dari Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Yang pertama, kalau saudara sedang menghadapi perselisihan entah di gereja, di pelayanan, di sekolah, di pekerjaan, atau di rumah tangga, maka ini dia yang harus saudara lakukan. Yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai landasan kesatuan. Menjadikan Tuhan sebagai landasan kesatuan. Dikatakan demikian di ayat yang kedua. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudara itu setiap kali menghadapi masalah perselisihan pertikaian dengan siapapun, saudara harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Menarik sekali. Apa artinya sehati sepikir di dalam Tuhan? Beberapa versi bahasa Inggris menurut saya secara tidak tepat menerjemahkan sehati sepikir di sini dalam arti saling setuju satu dengan yang lain. Tapi saya meyakini bahwa yang dimaksud Paulus itu bukan saling menyetujui satu dengan yang lain. Bukan itu. Karena kalau saling menyetujui, saya yakin banyak perselisihan tidak akan tuntas. Saya sudah mengalaminya sendiri. Saya pernah terlibat di dalam perselisihan, dalam beberapa hal saya menjadi biang keroknya, saya dalam beberapa hal menjadi korban, dan saya berusaha untuk memperbaiki relasi, tapi seringkali tidak bisa sampai tuntas. Kenapa? Karena tuntas di situ dipahaminya setuju. Apa yang sedang diperdebatkan akhirnya melahirkan satu keputusan yang disetujui masing-masing. Tapi saya yakin bukan itu yang dimaksud Paulus di sini. Mengapa? Karena kalau Paulus itu mau mengatakan hendaklah kalian saling menyetujui satu dengan yang lain, sudah ada kata Yunani yang lain yang lebih jelas, yang tidak bias, yang artinya adalah menyetujui. Sudah ada kata Yunaninya, beberapa malahan ada. Tapi Paulus tidak menggunakan kata menyetujui memang. Paulus menggunakan kata sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan menariknya di pasal yang kedua, ayat yang kedua A, Paulus memberikan nasihat kepada, perhatikan, semua jemaat. Dia berkata begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu, berarti seluruh jemaat apa? Sehati sepikir. Apakah berarti Paulus berkata begini, semua orang di jemaat Filipi, di dalam semua kasus, di dalam semua waktu harus setuju? Tidak mungkin lah. Gerejanya nggak mungkin berkembang kalau tidak ada perbedaan pendapat. Sebuah gereja tidak akan mengalami kemajuan kalau kita tidak membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran yang kritis. Kita tidak membuka ruang bagi kritikan dari jemaat, dari rekan pelayanan. Gereja akan berhenti untuk
berkembang. Sungguh, kita membutuhkan lebih banyak orang yang tajam pikirannya. Garis bawahi ya, bukan lidahnya. Pikirannya yang tajam, benar-benar tajam, tidak mudah untuk mengikuti arus, tapi memikirkan semuanya secara tajam. Tapi ketika kita memiliki pikiran yang tajam, mengungkapkannya tidak usah dengan kata-kata yang ketus, yang tajam, yang ofensif. Ada banyak orang itu perkataannya kalau ngomong tuh kayak tajamnya luar biasa, saudara. Ketika saudara ngomong dengan dia, pegang satu kertas, tiba-tiba bisa robek sendiri, saudara. Karena perkataannya dia begitu tajam menghujam hati kita. Ada orang-orang yang gak bisa ngomong enak, saudara. Marah itu tidak selalu ofensif. Beritahu aja, saya marah ya, jangan diulangi. Udah cukup, gak usah teriak-teriak begitu loh, saudara. Ngomong aja dipeluk, saya marah ya, jangan diulangi. Kalau tetap ngulangi, besoknya tetap dipeluk lagi. Tapi sambil bawa silet ya di lehernya ya. Saya marah ya gitu. Saya yakin gak usah teriak-teriak, dia akan menuruti apa kata kita. Yang dimaksud oleh Paulus itu bukan kita saling menyetujui satu dengan yang lain, bukan. Tidak masalah kita beda pendapat, tapi yang paling penting apa sih? Cara berpikir. Jadi yang dipentingkan di sini bukan what, tapi how. Bagaimana kita berpikir itu lebih penting daripada apa yang kita pikirkan. Nah, bagaimana cara kita berpikir? Paulus berkata begini, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Tuhan. Maksudnya apa ya? Sehati sepikir di dalam Tuhan. Ternyata nasihat ini sudah muncul di pasal 2 juga. Tadi kita sudah baca di pasal 2, Paulus mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Lalu di ayat yang kelima, Paulus berkata begini, pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, kata kerja yang sama, Yunani di situ dipakai phroneo, dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Yunani nggak ada perasaan tuh. Cuma hendaklah kamu menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bahasa Indonesia itu memang budaya timur ya. Tadi di pasal 4 ayat 2, Yodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya mereka apa? Sehati sepikir. Padahal dalam bahasa Yunani nggak ada sehati, cuma sepikir aja. Di pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Yunani perasaan nggak ada, di situ cuma pikiran. Jadi saya menduga penerjemah surat Filipi mungkin orang Jawa. Karena saya juga dari tradisi Jawa, walaupun saya orang Tionghoa, biasanya kalau dalam perdebatan, dalam rapat gitu kan, orang Jawa selalu ngomong begini, untuk solusi masalah itu saya rasa yang paling baik. Saya rasa ya, kalau orang lain kan saya pikir lebih baik. Tapi orang Jawa selalu berkata saya rasa. Enggak ya, orang Jawa masih gini, saya rasa. Jadi kalau dalam diskusi itu menarik sekali. Kalau saudara perhatikan masing-masing orang ya, selalu gini, saya rasa ya lebih baik kita begini, rasa. Padahal maksudnya itu ya pikir gitu loh. Kalau orang Tionghoa dalam berdebat beda lagi, gayanya bukan saya rasa, bukan. Kalau orang Tionghoa gini, saya rasa, gitu kan ya. Solusinya paling baik adalah ini gitu. Karena semua yang paling penting adalah duit ya. Oke, jadi masing-masing kita itu dinasihati untuk memiliki pikiran yang sama yang ada di dalam Kristus Yesus. Pikiran apa itu? Paulus melanjutkan di pasal 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia sama seperti kita, taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah pikiran yang ada di dalam Kristus. Dalam arti inilah cara berpikir Kristus. Inilah attitude sikap Kristus, yaitu mau merendahkan diri, mau meninggalkan kehormatannya demi orang lain. Yang dipentingkan adalah orang lain. Yang dianggap penting adalah orang lain, bukan mendahulukan kepentingan kita. Dan Paulus ingin berkata itu kepada Euodia dan Sintike. Kamu berdua, kamu harus sehati sepikir, dalam arti sepikir di dalam Tuhan. Artinya engkau harus memikirkan orang lain, belajar merendahkan diri.
Kita ini harus belajar merendahkan diri supaya kita bisa mendahulukan orang lain. Saya ulang sekali lagi. Kita harus merendahkan diri supaya kita bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau kita merasa bahwa diri kita tinggi, merasa diri kita hebat, kita tidak akan pernah mendahulukan orang lain. Makanya di dalam pasal 2 dikatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus dikatakan demikian, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Semua berasal dari cara pikir kita. Begitu kita mau merendahkan diri, maka kita bisa melayani orang lain. Selama kita merasa diri lebih hebat, lebih dibutuhkan daripada orang lain, kita merasa diri lebih berjasa bagi orang lain daripada orang lain bagi kita, maka kita tidak akan pernah bisa merendahkan diri. Ada berapa banyak perselisihan suami istri terjadi karena masing-masing merasa lebih berkorban banyak daripada orang lain. Merasa lebih baik daripada orang lain. Ada berapa banyak pertikaian di antara para pelayan Tuhan muncul gara-gara kita merasa diri kita lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Sekali lagi saya mau mengatakan, kita harus belajar merendahkan diri supaya kita bisa melayani orang lain. Selama kita tidak mau menganggap diri kita rendah, kita tidak akan pernah mau melayani orang lain. Cara berpikir adalah sesuatu yang penting. Cara berpikir atau sikap hati yang sama seringkali melahirkan pendapat yang sama. Memang bukan jaminan bagi persetujuan, tetapi pencegahan bagi perselisihan. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham. Cara berpikir atau sikap hati yang sama seringkali melahirkan pendapat yang sama. Memang bukan jaminan bagi persetujuan, tetapi pencegahan bagi perselisihan. Kalau kita berada di dalam sebuah komunitas yang mengedepankan kultur yang berpusat kepada Injil, yang mengajarkan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, menganggap diri kita tidak lebih baik daripada orang lain, cara berpikir ini akan sangat menolong kita ketika kita menghadapi ketidaksetujuan. Ketika kita menghadapi perbedaan, kita akan sangat tertolong dengan sikap hati yang semacam ini. Tapi kalau sudah sikap hatinya keliru, semua bisa jadi masalah. Apakah berarti kalau sikap hati, cara pandangnya sama, tidak mungkin terjadi perbedaan? Bisa terjadi perbedaan dan bahkan harus tetap ada perbedaan. Supaya masing-masing diperkaya oleh pandangan orang lain. Tapi maksud saya demikian, kalau kita punya cara pandang yang sama, kita punya sikap hati yang sama, kita tidak akan terjebak pada perselisihan. Saya kasih contoh misalnya. Ada beberapa orang, rekan hamba Tuhan atau yang bukan hamba Tuhan yang dekat dengan saya, tentu saja sangat dekat mengenal saya, sehingga pada waktu ada omongan yang tidak benar tentang saya di luar sana, yang katanya saya sendiri yang mengatakan, orang-orang yang kenal dekat dengan saya, respons pertamanya apa? Respon pertamanya adalah, itu bukan seperti Yakub yang saya kenal. Ada teman saya berkata kepada saya begini, kamu tuh dipandang si A sombong. Loh, kok bisa? Wong nggak pernah ketemu sama dia, nggak pernah ngobrol. Lah justru itu aku juga nggak tahu. Dia ngobrol-ngobrol sama aku, terus dia bilang, kamu itu sombong. Tapi jangan khawatir, aku udah bela kamu mati-matian. Aku sudah ngomong sama dia. YTH itu bukan sombong, YTH itu gila. Saya bilang terima kasih untuk pembelaannya ya. Kelihatan sangat menghibur dan menguatkan sekali. Nah, orang-orang yang kenal baik dengan kita, itu yang memiliki sikap hati yang sama, memiliki cara pandang yang sama, pasti akan tahu kalaupun ada perkataan kita yang aneh, mereka pasti akan mencoba untuk memikirkan begini, mosok artinya gitu sih, wong orangnya loh biasanya begini, masa dia sampai memaksudkan begini, oh mungkin salah bicara, oh atau mungkin maksudnya beda ya, atau mungkin konteksnya nggak seperti itu, pasti kita akan berkata begitu. Paham maksud saya? Karena kita memahami sikap hati seseorang, memahami cara pandang seseorang, sehingga kalaupun ada masalah apa, kita itu berusaha untuk mengantisipasi itu tidak memunculkan sebagai sebuah perselisihan. Penting bagi kita, suami, istri, mertua, menantu, adik, kakak, siapa saja di antara kita perlu untuk mengedepankan cara pandang yang sama, sikap hati yang sama. Yang kedua, saudara, selain menjadikan Tuhan sebagai landasan kesatuan kita, yang harus kita lakukan adalah menerima bantuan dari pihak lain yang bisa dipercaya. Di ayat yang ketiga A dikatakan demikian, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos,
Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Paulus melibatkan pihak yang ketiga di sini. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya, aku minta kepadamu ya, Sunsugos, temanku yang setia. Dalam bahasa Inggris, kalau saudara lihat, hampir semua bahasa Inggris tidak ada yang memberi nama Sunsugos, nggak ada. Bahasa Inggris cuma memberi terjemahan temanku yang sungguh-sungguh atau temanku yang setia. Tidak ada nama Sunsugos muncul di sana. Nah, dari mana penerjemah LAI terjemahan baru mendapatkan terjemahan ini? Karena bahasa Yunani yang dipakai di situ yang nanti akan saya terangkan, yaitu kata gnese yang artinya itu sungguh-sungguh atau setia, dan sutsuge. Sutsuge. Nah, kata sutsuge di sini dipahami oleh penerjemah LAI sebagai nama orang. Karena dipahaminya sebagai nama orang, maka dia pilih terjemahannya Sunsugos. Tapi saya yakin 100% Sunsugos di sini keliru. Kenapa? Kalau saudara lihat di semua literatur kuno, di antara orang Yahudi, di antara orang Romawi kuno, tidak ada orang yang bernama Sunsugos. Tidak ada. Sutsuge itu tidak ada di Romawi kuno, tidak ada di Yahudi kuno. Jadi saya yakin kata Sutsuge bukan nama orang. Kecuali kalau itu ditulisnya di Jepang. Mungkin Sutsuge adalah nama orang atau mungkin malah makanan street food gitu kan ya, nama makanan. Enggak, kalau di dalam Alkitab zaman dulu Sutsuge itu bukan nama orang. Nah, kalau bukan nama orang, lalu siapa dong orang yang dimaksud Paulus di sini? Ternyata Paulus tidak menyebutkan namanya. Makanya banyak penafsir Alkitab itu yang berspekulasi. Yang dimaksud di sini mungkin adalah Lukas, mungkin Timotius, mungkin ini. Menurut saya kita nggak usah terlalu banyak spekulasi karena memang Paulus tidak menyebut namanya. Kalau memang Paulus tahu namanya, kenapa Paulus nggak langsung nyebut namanya? Tapi sebaliknya, Paulus itu memberitahu kapasitasnya, bukan identitas, tetapi kapasitas. Kata gnese sutsuge artinya adalah teman yang setia atau penanggung kuk yang sungguh-sungguh. Jadi Paulus sengaja tidak memberi nama kepada orang ini, tapi dia memastikan bahwa orang ini adalah penanggung kuk yang sama, teman pekabaran Injil yang sama. Siapapun orangnya tidak penting sebetulnya. Yang penting orang itu punya kapasitas. Jadi bukan masalah identitas, tetapi kapasitas. Kita seringkali saudara mencari orang ketiga dengan cara yang tidak tepat. Kita lebih mementingkan identitas daripada kapasitas orang itu. Yang paling penting sebetulnya adalah kapasitasnya. Memang kapasitasnya memadai atau tidak. Jangan memusingkan identitasnya. Saya sering diminta tolong untuk mendamaikan di beberapa gereja lain saudara. Saya pernah datang di satu gereja dan saya kaget. Begitu saya datang langsung rapat majelis beserta dengan hamba Tuhannya yang ada di sana. Dan saya sebagai orang luar yang diminta mengambil keputusan untuk gereja itu. Saya tidak kenal banyak orang di sana awalnya, saya tidak kenal. Saya tidak kenal dengan hamba Tuhannya secara dekat, saya cuma kenal dengan satu penatua di sana. Saya didatangkan. Pada waktu saya didatangkan, saudara tahu, banyak yang menolak saya daripada yang menerima saya. Karena saya diusulkan cuma oleh satu orang. Dan yang lain merasa tidak kenal dengan saya. Tapi saya bersyukur setelah saya beberapa kali khotbah di gereja itu, saya kenal baik dengan semua orang. Kalau mereka ada masalah, dua pihak mengundang saya untuk menyelesaikannya. Semuanya bisa menerima saya. Karena mereka melihat bukan cuma identitas, tetapi melihat sebagai kapasitas. Penting bagi kita menyertakan orang lain kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Terutama saya mau katakan kepada para suami. Biasanya suami istri kalau bertengkar yang paling malu untuk mencari konselor adalah suami. Merasa bahwa dia gagal sebagai kepala rumah tangga. Gak perlu melibatkan orang lain, mempermalukan keluarga saja. Loh, kalau saudara bisa menyelesaikan sendiri tentu lebih baik. Kalau saudara tidak bisa menyelesaikan, ya minta bantuan orang lain. Saya dengan istri saya pernah merasa bahwa ini perlu orang lain.
untuk menyelesaikan. Saya minta tolong orang lain untuk menjadi orang ketiga. Tidak ada masalah bagi kita mengakui bahwa kita tidak mampu menyelesaikannya. Tapi perhatikan, melibatkan orang yang tidak tepat dalam penyelesaian sebuah persoalan hanya akan membuat persoalan itu menjadi lebih hebat. Hati-hati. Melibatkan pihak ketiga yang tidak tepat pasti membuat persoalan menjadi lebih hebat. Pihak ketiga pasti bukan mantan, coret semua mantan, karena sangat berbahaya sekali kan ya, gitu kan ya. Pihak ketiga bukan orang yang dulu nembak kita tolak gitu kan ya. Itu karena ada bahaya-bahaya juga di sana kan. Cari orang yang benar-benar punya kapasitas. Dan ini menarik sekali karena begini, yang sedang berselisih ini dua orang yang pekerja Injil. Mediatornya adalah pekerja Injil. Sama-sama bisa paham, sama-sama punya kapasitas. Dan yang terakhir, dengan cepat, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perselisihan? Bukan cuma menjadikan Tuhan sebagai landasan kesatuan, bukan cuma menerima bantuan dari pihak lain yang bisa dipercaya, tapi yang terakhir adalah menyoroti kelebihan orang lain atau kesamaan dengan orang lain. Ayat yang ketiga B, Paulus berkata demikian, karena mereka, Yuodia dan Sintike, telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus menegur Yuodia, yes. Menegur Sintike, yes. Bahkan menegurnya di depan umum. Karena memang mereka pemimpin. Bukan persoalan pribadi yang dibawa ke umum ya. Memang ini persoalan umum. Persoalan semua jemaat. Tapi Paulus tidak mempermalukan orang ini. Karena Paulus bisa melihat hal-hal yang positif. Makanya saya mau berkata demikian. Salah satu indikator kuat bahwa seseorang telah bersikap tidak objektif adalah kegagalannya dalam melihat hal-hal positif pada diri orang lain. Kalau tidak ada hal yang positif yang dia bisa lihat dari orang lain, maka penilaian orang ini sudah pasti tidak objektif. Sebagai hamba Tuhan, konselor, tiap kali saya menangani masalah konflik, saya selalu memperhatikan aja si A bicara tentang si B, ada hal positif gak tentang si B yang disebutkan si A? Kalau tidak ada, saya harus was-was dengan orang ini. Berarti semangatnya salah. Tidak mungkin di dalam diri seseorang tidak ada hal yang positif sama sekali yang tidak bisa diapresiasi. Tapi itulah yang terjadi ketika suami istri, mertua menantu bertengkar. Yang dilihat itu cuma yang negatif, terus tidak ada satupun yang positif yang bisa dilihat. Kita juga lebih cenderung menyoroti perbedaan. Sehingga saya mau berkata begini, mereka yang lebih menyoroti perbedaan daripada kesamaan akan semakin kehilangan harapan dalam menyelesaikan perselisihan. Kita akan kehilangan harapan dalam menyelesaikan perselisihan karena yang kita lihat cuma beda, lalu kita give up. Kita lupa untuk melihat sebetulnya ada kok kesamaan-kesamaan kita. Minimal apa? Sama-sama manusia, benar ya? Minimal sama-sama manusia, minimal sama-sama orang percaya, minimal sama-sama satu keluarga, minimal sama-sama satu gereja. Dan saudara kalau mau tahu kesamaan yang luar biasa di dalam Tuhan apa? Kita ini satu iman, satu baptisan, satu Bapa, satu Tuhan, satu pengharapan. Ada banyak hal yang sama yang seharusnya kita lihat. Dan Paulus bisa melihat itu dalam diri Yuodia dan Sintike. Dia mengatakan bahwa kedua orang ini memiliki partisipasi dalam pemberitaan Injil. Paulus mengatakan mereka telah berjuang dengan aku dalam pemberitaan Injil. Dan Paulus juga mengakui iman mereka, kesungguhan iman mereka. Paulus mengatakan nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus bisa melihat kesamaan dia dengan orang lain. Dan Paulus berharap kita semua, Yuodia, Sintike, seluruh orang Kristen di dunia juga bisa menangkap kesamaan kita dengan orang lain. Bahkan di tengah perselisihan yang ada. Tapi bukan cuma kelebihan orang lain yang dilihat, tapi juga kebersamaannya. Kesamaannya juga Paulus perhatikan. Paulus mengatakan bahwa mereka berdua telah berjuang. Jadi bukan cuma memberitakan, tapi berjuang. Sungguh-sungguh cara pelayanannya sama dengan Paulus. Dengan aku dalam pekabaran Injil. Panggilannya juga sama. Dan Paulus secara khusus mengatakan bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Jadi Paulus tampaknya ingin berkata begini, kamu gak usah bertengkar ya, karena kamu tuh bagian dari sebuah keluarga besar. Kamu dengan aku tuh punya banyak kesamaan,
Kamu dengan semua pekerja yang lain punya banyak kesamaan. Jadi jangan sampai kesamaan yang begitu besar menjadi hilang gara-gara perselisihan. Kita cenderung sekali lagi menyoroti perbedaan. Jadi tiap kali ada perbedaan, tangan kita itu langsung zoom out gini. Kalau ada kesamaan, kita sengaja tidak soroti. Itulah kesalahan kita. Dan saya ingin menutup ini dengan mengingatkan kita tentang Injil. Injil memberikan kesamaan yang fundamental. Sama-sama berdosa dan sama-sama diselamatkan oleh kasih karunia. Tiap kali saudara merasa begitu berbeda dengan orang lain, dengan orang yang saudara berselisih, selalu ingat saudara punya kesamaan yang lebih fundamental. Saudara dengan orang itu sama-sama berdosa. Saudara dengan orang itu sama-sama diselamatkan oleh kasih karunia. Oh, betapa indahnya ketika dalam keluarga yang sedang berselisih, semuanya berani berkata, kita sebetulnya sama-sama bobrok kok. Tapi kita juga sama-sama diselamatkan oleh anugerah. Saudara, ini akan memberi landasan yang kuat bagi kita untuk merengkuh perbedaan dengan sesama kita. Dan yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang benar-benar dihidupkan oleh Injil tidak akan memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa lebih benar. Yang benar-benar dihidupkan oleh Injil tidak akan memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa lebih benar. Saudara, satu hal yang paling indah ketika dalam satu keluarga terjadi perselisihan adalah kata maaf. Saya berselisih dengan anak saya, beda pendapat, saya minta maaf di grup keluarga. Saya tidak malu untuk melakukannya. Anak saya bincang-bincang dengan saya, beda pendapat, lalu dia chat saya pribadi, Pak, Apin minta maaf, Pak, Yeyel minta maaf. Kata maaf adalah kata yang indah, karena menunjukkan kita orang berdosa, kita meyakini siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya mengajak setiap kita untuk melihat diri kita masing-masing. Siapa di antara kita yang pagi ini sedang berada di dalam perselisihan? Mungkin dengan anggota keluargamu, mungkin dengan temanmu, dengan rekan bisnis, dengan teman di sekolah, atau mungkin rekan pelayanan di gereja. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dan meneropong hidup kita. Hati kita dilihat. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun hamba-Mu yang menyampaikan firman dan umat-Mu yang mendengarkan. Kami sama-sama mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mengakui sebagai orang-orang yang gagal karena kami seringkali mengedepankan kepentingan kami sendiri. Kami merasa diri kami lebih baik daripada orang lain. Kami selalu merasa diri lebih benar daripada orang lain. Sehingga sangat sulit bagi kami untuk mengeluarkan kata maaf. Sangat sulit bagi kami untuk mengambil inisiatif berdamai dengan orang lain. Karena kami selalu merasa diri tidak membutuhkan orang lain dan orang lainlah yang membutuhkan kami. Tuhan, hancurkan semua kesombongan kami. Kami mau datang di depan salib Kristus Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang meninggalkan kemuliaan surga untuk melayani kami orang yang berdosa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa merengkuh semua perbedaan yang ada. Karena kami tahu kami punya kesamaan yang lebih fundamental di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop yang sudah diberikan di awal ibadah dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di dekat pintu keluar ruangan ini. Dan untuk Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara online melalui live streaming juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar maupun melalui scan QRIS. Tiba saatnya
bagi kita untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan yang agung itu. Sebab siapakah kita ini sehingga kita mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari Tuhanlah segala-galanya, dan dari tangannya sendirilah persembahan yang kita berikan kepadanya. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah surgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Mari kita terus senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Ia telah menggantikan kita dan anugerahnya telah diberikan kepada setiap kita. Mari kita bangkit berdiri dan memujikan bersama-sama. Yesus datang berkata pulang, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasihnya. Kidung ajaib kasihnya, kidung ajaib kasihnya. Mari kita berdoa, menyerahkan untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan dan beberapa pokok doa syafaat. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan izinkan untuk kami mengumpulkan persembahan bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami menyerahkan apa yang sudah kami kumpulkan ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong anak-anak-Mu mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, kiranya Engkau juga yang terus menolong, memelihara kehidupan mereka satu persatu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kesehatan secara jasmani maupun kesehatan secara kerohanian kami. Kami menyerahkan di masa-masa ini, kami bersyukur jikalau pandemi COVID juga terus menunjukkan satu hal yang baik, angka persebaran terus menurun Tuhan. Kami berdoa
Biarlah Engkau juga yang akan terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami secara jasmani. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian kami. Kami menyerahkan biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Kami berdoa menyerahkan melalui firman-Mu, melalui persekutuan DG, melalui renungan harian. Tuhan, biarlah Engkau memakai semuanya ini menjadi alat untuk pertumbuhan kerohanian anak-anak-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu semakin mengasihi Engkau Tuhan. Jemaat-Mu, kami semua semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkannya Tuhan. Siapapun kami, biarlah kami bersama-sama bertumbuh di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa. Mendengar kabar ada beberapa negara yang COVID ternyata juga ada kenaikan di akhir-akhir ini. Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan, mari Engkau juga yang akan terus berperkara. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, penanganan yang bijaksana dari pemerintah di negara yang saat ini mengalami kenaikan kasus COVID. Tuhan, kami berdoa, biarlah hanya belas kasihan Tuhan yang membuat pandemi ini menjadi endemi. Kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, terus menyerahkan untuk konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang berpengaruh secara global. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan perdamaian di antara kedua bangsa ini. Berikan kerendahan hati kepada para pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan, stabilitas ekonomi, keamanan nasional maupun internasional. Tuhan, mari Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin, dan kami yakin bahwa Engkau yang memegang kendali semuanya ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk acara Paskah yang sebentar lagi akan dilakukan, dikerjakan di gereja-Mu, acara peringatan Jumat Agung, juga untuk ucapan syukur yang akan kami naikkan, yang akan kami laksanakan minggu depan. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, memimpin, memberkati semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan menyaksikan warta minggu ini. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini. Bersyukur karena kemurahan Allah dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silahkan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Sekolah Minggu REK Nginden mengadakan lomba dalam rangka Hari Paskah bertajuk menghafal ayat bersama keluarga. Kriteria video tertera berikut ini. Video dikumpulkan paling lambat tanggal 10 April.
info lebih lanjut, silahkan menghubungi Kak Vena di nomor berikut. Shalom jemaat Rex sekalian, saya sangat bersuka cita hari ini karena saya ingin mengumumkan bahwa acara peresmian gedung baru Rek Nginden yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu karena tingginya angka pandemi sekarang akan segera dilakukan. Kapan itu? Yaitu di minggu pertama bulan April, tanggal 3 April jam 16.30, jam setengah 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk segera mendaftarkan diri karena tempatnya sangat terbatas sekali, dan nanti saya akan membawakan tema yang sama yang dulu akan disampaikan, yaitu apakah Allah membutuhkan tempat untuk berdiam. Mari hadir bersama-sama, ajak yang lainnya. Saya tunggu. Mari bersukacita bersama-sama. Shalom jemaat Rex sekalian, saya di sini ingin mengumumkan bahwa mulai minggu ketiga bulan ini ibadah onsite di berbagai gereja lokal Rex sudah diadakan. Grafik penularan virus COVID-19 sudah mulai menurun. Mari kita memberanikan diri untuk hadir bersama-sama in person, menguatkan, bercakap-cakap, mendoakan satu dengan yang lainnya. Di Rek Darmo dan Rek Nginden akan diadakan juga ibadah sekolah minggu, dan untuk ibadah remaja diadakan di Rek Nginden. Untuk Rek Batam semuanya dilakukan secara onsite. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mau beribadah di online di rumah, jangan khawatir karena ibadah online juga tetap diadakan oleh Rek. Mari daftarkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang bersama-sama dan berjumpa dalam sukacita. Tuhan memberkati. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, dan ayo ibadah onsite. God bless you and see you next week. Ada beberapa yang ingin saya tegaskan berkaitan dengan pengumuman yang sudah kita saksikan. Yang pertama adalah kita mengucap syukur minggu depan tanggal 3 April di tempat ini akan diadakan ibadah ucapan syukur untuk gedung yang sudah kita nikmati saat ini. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa menghadirinya. Nah, untuk bisa datang sekali lagi kami memohon Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu di Bitly Ibadah Syukur Rek. Bapak Ibu bisa mendaftarkan di sini karena tempat yang terbatas ya. Sekali lagi mari kita bersukacita bersama minggu depan pukul 4:30 sore. Pukul 4:30 sore di tempat ini. Dan sekali lagi juga dengan ibadah syukur di sore hari itu juga akan terus menerus nanti mulai bulan April KU3 juga sudah dimulai. Jadi mulai bulan April KU3 juga sudah dimulai secara onsite di tempat ini. Lalu mungkin ada lagi satu lagi. Nah, ini adalah ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung ini adalah gawenya Rek Indonesia. Jadi seluruh Rek Indonesia akan mengadakan Jumat Agung, ibadahnya bersama-sama dan dilakukan di tempat ini. Dilakukan di tempat ini. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin hadir mengikuti acara ibadah Jumat Agung, silahkan juga mendaftar. Konfirmasi kehadirannya melalui ini Bitly Jumat Agung Rek. Silahkan. Kita akan bersama-sama di tempat ini mengikuti ibadah. Nah, Bapak Ibu yang tidak bisa, tidak usah khawatir karena ini juga akan disiarkan secara langsung melalui YouTube Rek Indonesia. Yang ingin hadir bisa konfirmasi terlebih dahulu. Ada satu lagi mungkin? Nah, ini Paskah. Ya, Paskah ya. Jadi Paskah akan diadakan juga di tempat ini. Rek Nginden paling atas, KU1 pukul 8, KU2 pukul 10, dan KU3 pukul 5 sore. Seperti biasa KU3. Baik, itu saja yang ingin saya tegaskan pada saat ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semua bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan meninggalkan tempat ini. Dan bagi saudara semua yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah pertolongan Tuhan itu yang akan memampukan kita melakukan kebenaran firman. Dan pada saat ini terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah, anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang akan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan ini. Biarlah itu dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita secara melimpah-limpah, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh. Nah, ada beberapa pengumuman, satu lagi ya, tunggu sebentar.